Selamat sore bagi kita semua. Hari ini saya akan membimbing mahasiswa program Pascasarjana S2 dalam mengambil mata kuliah eklesiologi. Kiranya pembimbingan ini akan semakin mematangkan beliau untuk semakin memahami tugasnya dalam rangka menggarap kuliah eklesiologi ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang bersyukur sore ini boleh berbincang dengan saudara Riki dalam rangka membahas perkuliahan eklesiologi ini. Berkati dalam perbincangan sehingga kami boleh mencapai kesepakatan untuk memulai perkuliahan hingga akhirnya, sehingga kami saling belajar untuk memahami soal eklesiologi dalam pembangunan gerejamu ke depan. Terima kasih Bapa. Berdoa kami kiranya Tuhan mendengar dalam nama Yesus. Amin. Baik, hari ini kita berbincang dulu soal kesepakatan soal silabus ya, itu yang akan kita matangkan dulu sehingga nanti ke depan ini yang menjadi roadmap kita, perjalanan kita ke depan. Saya sudah terima study plan desainmu dan ini akan menjadi silabus kita ke depan. Ini akan menjadi roadmap yang harus kita jalani. Nah, yang pertama, pertemuan pertama dulu kita sudah bicara soal silabus eklesiologi dan kita sudah membahas itu apa sedikit tentang eklesiologi ya. Dan pertemuan kedua hari ini kita coba nanti akan berbincang sedikit tentang gereja dan Tritunggal yang akan menjadi makalah yang akan dikerjakan. Setelah itu kita akan berencana nanti menerima papermu kalau sudah selesai 28 ini, berarti itu minggu depan, untuk kita bincangkan. Lalu untuk pertemuan keempat itu berbicara soal rencana penulisanmu mengenai topik gereja dan pendidikan. Lalu nanti akan kamu tulis dan kita akan diskusi pada tanggal ini setelah ditulis. Lalu nanti begitu selanjutnya kita akan membahas gereja sebagai ibu menurut Yohanes Calvin. Lalu kemudian kamu menulis, lalu kita bahas hasil tulisanmu. Lalu gereja dan kaum disabilitas, kamu menulis dan kita akan berbincang. Dari itu sebenarnya dari silabus ini kita akan ada 9 kali bertemu. Walau dalam silabus yang ditetapkan ke kita hanya bertemu 7 kali. Tapi kita coba berbincang-bincang dalam rangka menyelesaikan papermu ini. Persoalannya, apakah minggu depan itu papermu sudah bisa selesai untuk yang pertama? Kan itu. Kalau belum nanti berarti kan kita akan majukan ke minggu berikutnya. Sehingga kita bisa, sebelum kita membahas, tentu kan saya akan baca dulu. Dikirim dulu ke saya minimal 1 minggu supaya bisa saya membacanya. Kalau misalnya kita mau minggu depan berbicara tentang paper, berarti hari ini saya sudah terima papernya untuk bisa saya baca, lalu bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya minggu depan belum bisa, berarti kan kita harus mencari waktu ke minggu berikutnya. Berarti sudah masuk pada Oktober. Itu berarti sudah di tanggal 5 Oktober. Tapi di sini kita akan membahas paper pertama 5 Oktober. Dan sebelum tanggal 5 Oktober berarti tanggal 28 Oktober
saya sudah harus terima paper itu 28 Oktober. Jadi di sini kita akan membahas, tapi tanggal 28 September papernya sudah harus saya terima supaya bisa saya baca. Nah, ini soal kesepakatan kita dulu ya. Baru nanti tentu setelah ini, misalnya ini contoh kita bahas nanti tanggal 5 Oktober ini papermu, tentu kan ada perbaikan-perbaikan. Nah, kalau kamu perbaiki, maka nilainya tambah. Tapi kalau tidak diperbaiki, nilainya sampai di sini. Nilai paper yang ini. Paper nomor 1. Nah, baru kita akan rencanakan misalnya bertemu kembali membahas paper yang kedua itu tanggal 26 Oktober misalnya, contoh. Berarti tanggal 19 Oktober itu ke saya sudah harus tiba papernya. Dan kita akan diskusi di sini. Nah, lalu kalau misalnya ini 23 November, berarti ke saya sudah harus masuk 16 November. Lalu kita bertemu di sini. Nah, kalau ini 7 Desember, berarti tanggal 30 Oktober harus tiba ke saya. Dan kita akan berbincang di sini. Nah, dilihatlah kemungkinan-kemungkinan ini. Nah, dilihat kemungkinan-kemungkinan ini, apakah ini mungkin terjadi atau bisa dilaksanakan oleh itu. Nah, kita sekarang posisinya di sini, tanggal 21. Nah, kalau kita akan membahas paper pertama minggu tanggal 5 Oktober, paper pertama ini, berarti tanggal 28 September saya menerima papernya. Terima paper ini. Apa namanya? Ya. Kita terima paper di sini. Nah, kemudian tanggal 28 September, kalau begitu kita tidak bertemu. Tidak usah bertemu. Ini hanya penyerahan. Supaya punya waktu, kamu punya waktu untuk bekerja. Ya, mulai sekarang, tanggal 21 sampai 28 kamu bekerja. Menyelesaikan paper ini. Jadi kita hanya bertemu tanggal 5 Oktober sebagai pertemuan yang ketiga. 5 Oktober sebagai pertemuan yang ketiga. Nah, baru setelah 5 Oktober nanti, kamu tentu akan memperbaiki kan? Memperbaiki apa namanya? Papermu. Sambil mengerjakan paper kedua yang akan mengejar tanggal 19 Oktober. Nah, jadi berarti kita anggaplah misalnya ini pertemuan yang keempat tanggal 26 Oktober itu. Nah, supaya jangan nanti banyak kita bertemu kan, toh yang penting kan kamu bisa mengerjakan paper. Nah, itu. Jadi kita tanggal 26 Oktober di situ kita bertemu dengan membahas tema
gereja dan pendidikan. Nah, sehingga ini tidak perlu kita buat pertemuan di sini. Ini pertemuan yang keempat. Lalu setelah itu, bulan Oktober nanti kamu akan memperbaiki paper yang kedua. Jangan ditunggu-tunggu lama. Nanti kalau ditunggu lama nanti menumpuk pekerjaanmu karena masih mata kuliahmu yang lain lagi yang harus kau kerjakan kan. Nah, jadi habis itu kamu mengerjakan paper yang ketiga. Nah, kalau itu kita baru ini kita anggap menjadi pertemuan yang kelima. Tanggal 26-23 November. Nah, baru kamu kerjakan semua nanti itu, lalu kau serahkanlah misalnya mengerjakan paper yang keempat. Kalau misalnya di sini kelima, lalu di sini keenam. Kita bertemu lagi pertemuan yang ke-6 7 Desember. Lalu pertemuan yang ke-7 ini soal evaluasi. Artinya ini penilaian akhir lainnya. Kalau dibilang ujian akhir enggak betul. Inilah pertemuan yang ke-7. Nah, kita buat misalnya itu tanggal 14 atau tanggal 21. Tapi kalau 21 Desember enggak mungkin lagi 14 lah. Karena nanti 21 Desember sudah Natal semua itu kan. Tak mungkin lagi mengerjakan itu. Nah, selesai pertemuan kita di sini. Jadi lebih banyak nanti kita akan berbincang membahas papermu. Nah, ketika membahas papermu, kita akan memberikan waktu perbaikan sehingga nanti papermu akan semakin baik. Nah, itu dulu rancangan dari saya. Kira-kira bagaimana ini, Ricky? Nanti setelah itu kita tangani, ini sudah tangani, lalu nanti akan saya kirim ke Ricky dan saya kirim ke kampus. Sehingga kampus nanti akan melihat pertemuan kita, silabus kita ini. Ini kan studi desain, nanti atau ini kita sebut nanti juga silabus. Ada kira-kira masukan atau pertanyaan dari Ricky? Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya pertama, judul saya berarti diterima Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kita kejar ini aja. Nanti kalau saya ganti nanti kamu kan punya buku yang harus dicari lagi. Yang padat ini, kamu dengan judul ini kan kamu sudah siapkan itu semua. Kalau dari saya nanti judulnya, kamu akan mempersiapkan bukunya akan kerepotan kan. Makanya kemarin saya sampaikan, kamu aja yang isi judul supaya lebih bisa kita kejar. Jadi bisa Pak, sesuai jadwal Pak. Siap Pak. Siap ya. Siap Pak. Nanti ini akan saya kirim ke tanggal pertemuan kita ini. Tanggal 5 Oktober, 26 Oktober, 23 November, 7 Desember, dan 14 Desember. Ini sudah pas 7 kali pertemuan kan. Nah, jadi ada pembahasan nanti, baru setelah itu ada perbaikan, pembahasan ada perbaikan, pembahasan ada perbaikan. Kira-kira begitu ya. Ya, jadi ini kan sejarah Pak. Jadi nggak pakai subjudul gitu Pak. Mengenai judul saya ini supaya ada batasan itu bagaimana Pak? Atau umum dia Pak? Seperti
sebuah paper, terserah kalau kamu misalnya mau buat judul, terserah. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Karena ini kan masih paper, makalah ya. Kalau mau perlu misalnya mau pakai judul, silakan aja. Tapi kalau misalnya tidak perlu, misalnya gereja dan tugas gereja. Nah, kalau ingin misalnya ini dipersempit, suatu tinjauan historis terhadap tugas gereja GBKP, silakan. Supaya lebih sempit dia kan. Sehingga nanti tidak akan semua gereja dan tugas gereja itu dibahas. Apa yang lebih khusus yang mau dilihat di salah satu lokus penelitian misalnya di GBKP misalnya. Nah, nanti ini bisa menjadi bagian dari tesismu. Jadi bab tugas-tugas paper ini nanti akan menjadi bagian dari entah di bab 1, bab 2, atau bab 3, atau bab 4, nanti ini menjadi bagian. Sehingga kita tidak dua kali kerja. Nah, jadi tidak dua kali kerja nanti. Jadi sembari kita mengerjakan tugas eklesiologi ini, tapi ini juga sudah kau pikirkan nanti ke depan, sudah menjadi bagian dari tesis. Ya. Sehingga sambil kita mengerjakan studi mandiri, itu sudah bagian dari tesis. Kalau di kampus-kampus lain memang, atau di katakanlah saya di ISTT Jakarta dan di UKDW, studi mandiri itu sudah menjadi bagian dari tesis. Sehingga tidak menghabiskan waktu lagi untuk pada penulisan tesis kita mulai dari nol lagi, bukan. Jadi bukan lagi mulai dari nol, karena kita sudah perbincangkan dalam kelas seperti ini. Ya, sehingga saya berikan ini kesempatan kepada kamu memberi judul, itu yang kamu harapkan nanti sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tesis ini. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Baik, kalau begitu hari ini saya akan hanya memberikan beberapa catatan-catatan yang akan kita gunakan nanti misalnya buku-buku ke depan. Tentu sudah ada buku-buku yang lain. Banyak sekali sebenarnya, tapi yang saya lihat di sini aja yang ada. Saya tidak sempat semua melihatnya di rak buku saya, tapi ada buku, mungkin kamu sudah punya buku Eben Timo kan, ini Indonesia itu ya, mungkin sudah memiliki in Indonesia itu. Saya lupa di mana letakkan itu. Bisa misalnya membaca ini buku Menjadi Gereja Halmahera ya, Menjadi Gereja Halmahera. Ini bisa menjadi nanti bacaan-bacaan bagaimana kamu melihat nanti eklesiologi di Halmahera. Lalu tentu juga buku Julianus Mojau, Menjadi Buah Bungaran Kebun Anggur Allah, Menjadi Buah Bungaran Kebun Anggur Allah. Ini bisa nanti kau cari di perpustakaannya, Menjadi Buah Bungaran Kebun Anggur Allah. Ini pergulatan eklesiologi Gemi pasca gereja Sendi. Nah, kemudian tentu nanti bisa juga kau baca buku Jan Hendrik, Jemaat Vital dan Menarik. Kemudian bisa juga kau baca nanti model-model gereja. Ini kan bagian dari model-model pembelajaran gereja ya, dari Avery Dulles. Tentu sebagai gereja Calvinis tentu kamu akan bisa membaca ini kan, buku pegangan Calvin ya, Herman J. Selwyn. Dan mungkin buku-buku Calvin banyaklah sama kamu ya, apa itu Calvinisme. Nah, kemudian itu tumbuh, ini juga bisa kau baca bukunya Darwin Tobin, Tumbuh Lokal Berbuah Universal ya, Tumbuh Lokal Berbuah Universal. Nah, banyak buku-buku bahasa Inggris juga, tapi saya tidak sempat mencarinya di sini. Tapi masa buku-buku saya belum bisa saya
buka ya, saya susun dengan baik. Nah, nanti juga baca juga banyak teori-teori eklesiologi ya yang dibahas oleh banyak tokoh. Tadi saya bisa katakan teori jemaat vital ya dari Jan Hendrik. Nah, bagaimana Jan Hendrik melihat gereja itu sebagai sesuatu yang menarik untuk diteliti ya. Nah, Jan Hendrik itu melihat bagaimana sebenarnya gereja itu dalam kenyataannya. Jadi dia melihat gereja yang sekarang itu bagaimana kenyataannya. Kalau itu sekarang dosenya. Nah, jadi gereja kini itu bagaimana kenyataannya. Jadi dari dia berangkat dari kenyataan. Nah, misalnya dia mengatakan perkawinan mudah retak, pengetahuan agama mundur, kualitas khotbah rendah, gaya kepemimpinan feodal, materialisme merembes hidup orang beriman, dan lain-lain. Ini kenyataan yang dilihat oleh Hendrik. Kemudian kondisi-kondisi agar jemaat dapat menjadi vital. Nah, ini harapan dia. Apa yang akan membuat jemaat itu vital dalam bereklesiologi? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Hendrik. Baru dia membayangkan gereja itu menjadi sebuah gereja impian. Bagaimana gereja itu menjadi sebuah gereja impian? Dia mengatakan bahwa orang harus banyak berpartisipasi dengan senang dan merasa memperoleh hal-hal yang baik bagi mereka sendiri dan bagi perwujudan maksud tujuan jemaat sendiri. Jadi harus berpartisipasi. Jadi jemaat itu harus berpartisipasi supaya jemaat itu menjadi vital. Vital itu hidup ya. Kemudian pasti banyak lagi harapan-harapan yang dia sampaikan supaya jemaat itu vital. Nah, ini yang dipikirkan oleh Jan Hendrik dalam bukunya. Nanti dia akan jawab ini. Jawabannya kan jemaat harus ada iklim gitu ya. Nanti dia akan iklim yang baik, kepemimpinan yang baik. Nah, itu nanti akan dia sampaikan. Ini contoh dari pemikiran Hendrik yang bisa digali nanti di dalam apa itu. Kan bagaimana menurut dia? Dia harus ada iklimnya, iklim yang baik. Kemudian kepemimpinan yang baik. Kemudian struktur yang baik. Jadi dalam struktur itu tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tapi menurut dia kepemimpinan itu ialah primus inter pares. Itu kedudukannya. Jadi sama. Primus inter pares. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Nah, walaupun pada kenyataannya kan banyak dominan ya struktur itu. Apalagi di gereja-gereja yang mengaku Lutheran ya, di KPI, di KPA misalnya, strukturnya kan lebih dominan, lebih porus misalnya. Saya kurang tahu di GBKP apakah kepemudaraman itu dominan atau tidak, berdiri sejajar dengan bidang kadep-kadep lain misalnya kan. Itu struktur supaya jemaat itu vital. Tadi kan kepemimpinan, iklim, struktur. Jadi dia tidak seperti ini. Strukturnya tidak seperti ini. Ini kan struktur yang tidak baik ini. Tapi strukturnya di dalam. Jadi semua berkolaborasi, aktif, dan tidak ada yang lebih tinggi. Jadi dia seperti ini. Jadi dia di dalam semua. Dari jemaat sampai ke atas itu. Jadi suatu pembangunan yang bagus menurut Jan Hendrik. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tapi sama-sama rendah, sama-sama tinggi.
ini menurut Jan Hendrik, jemaat yang vital itu ya. Jadi jemaat itu yang lebih besar. Jadi bukan pemimpinnya yang besar. Kita kan pemimpinnya yang besar. Jemaatnya tidak besar. Menurut Jan Hendrik, jemaat itu yang besar. Kita kan sibuk mengurus rapat sinode, rapat klasis, rapat mudramen, kan itu kan. Rapat sinode, itu yang lebih besar. Jemaatnya nggak besar. Jemaatnya kerdil. Sehingga tidak pernah bertumbuh. Jadi menurut Jan Hendrik itu jemaat itu yang harus besar. Pemimpin itu ya harus kecil, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah itu. Ya. Kemudian ada teori yang kedua dalam rangka melihat eklesiologi jemaat ini ya, teori panca pramana. Ini dari pemikiran Mangun Wijaya. Teori panca pramana. Nah, dia mengatakan dalam gereja itu harus ada hubungan komunal. Nah, hubungan komunikasi yang baik. Panca pramana itu berarti 5 hubungan dalam sebuah gereja untuk menjadi gereja yang lebih baik. Apa itu yang 5 itu? Itu tadi hubungan komunikasi, kemudian kesetiakawanan. Yang pertama tadi panca pramana itu 5 yang membangun jemaat itu. Yang pertama tadi hubungan komunikasi. Jadi eklesiologi itu menurut Mangun Wijaya ialah gereja yang mempunyai hubungan komunikasi yang berbasis kekeluargaan. Jadi berbasis kekeluargaan. Ini yang pertama. Panca pramana pertama itu hubungan komunikasi yang baik yang berbasis kekeluargaan. Lalu yang kedua, kesetiakawanan. Jadi kalau gereja tidak punya kesetiakawanan, gereja tidak punya solidaritas, maka gereja itu akan hancur. Nah, menurutnya kesetiakawanan itu terbangun dari kesadaran warga jemaat atas panggilannya di jemaat. Jadi harus sadar jemaat itu menjadi kawanan yang bersama hidup di tengah-tengah jemaat. Harus sadar kita menjadi kawan, ya, setia kawan di jemaat. Itu menurut dia. Itu panggilan yang harus kita wujud nyatakan. Lalu yang ketiga ialah kewibawaan yang dicintai. Nah, jadi pemimpin itu harus berwibawa, tapi dicintai. Jangan berwibawa ditakuti. Ketika dia datang, memang orang senang, orang segan gitu, tapi tidak dicintai. Karena dia bishop, dia porus, kalau dia ketemu ramen datang dia orang, oh ya selamat, juga horas, sini aja ketemu ramen ini porus gitu ya. Tapi tidak dicintai, itu merusak. Tapi menurut Romo Mangun, kita harus dicintai, berwibawa. Nah, pendeta harus sewajarnya lah memiliki kewibawaan yang dicintai. Sama seperti ayah dan ibu. Kalau misalnya ayah dan ibu tidak dicintai anak-anak, maka keluarga itu hancur. Tapi kalau ayah dan ibu itu dicintai oleh anak-anak, disayangi, maka dia akan menjadi keluarga yang berbahagia. Tapi kewibawaan itu bukan kewibawaan yang ditakuti, tapi kewibawaan yang dicintai dan disayangi. Itu panca pramana yang ketiga menurut Romo Mangun. Lalu yang keempat, apa yang menjadi panca pramana yang keempat dalam rangka membangun eklesiologi gereja yang baik, ialah penyehatan kembali atau peremajaan.
Penyihatan kembali atau peremajaan. Nah, apa disebut dengan penyihatan kembali atau peremajaan? Organisasi yang sehat dan segar adalah organisasi yang selalu mampu meremajakan diri. Jadi harus mampu gereja itu meremajakan diri. Tapi gereja kita kan sulit meremajakan gereja. Sulit sekali. Kita selalu bangga pada kristalisasi organisasi pelayanan gereja. Ketika ada pendeta muda yang mencoba membaharui sistem gereja, tata layan gereja, dogmatika gereja, kita selalu sulit menerimanya. Dia berkata, kami sudah lama di sini jadi pendeta tertua. Kau baru saja kau pendeta di sini, jangan rubah-rubah jemaat ini, jangan suka-suka kau di sini. Ya habislah. Jadi gereja tidak pernah remaja, tidak pernah baru. Kalau selalu kita mengatakan semper reformanda kan, tapi tidak pernah terjadi pembaruan gereja. Dari tahun ke tahun itu aja kita perketat lagi melalui tata gereja kita, tata laksana kita, tidak pernah baru. Perusahaan itu cepat sekali meremajakan diri, apalagi dalam startup sekarang kan, dari unicorn menjadi dekakorn, cepat itu startup. Sebentar sudah bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar. Misalnya Gojek sekarang sudah gabung dengan Tokopedia, sehingga menjadi Goto, Gojek dan Tokopedia. Dari unicorn menjadi dekakorn, berubah. Kita tak pernah gereja membaru. Jadi menurut Romawi, ya gereja yang sehat itu harus mampu meremajakan diri. Jadi peremajaan itu datang dari pihak pemimpin maupun umat. Jadi pemimpin pun mampu membuat peremajaan, umat pun mampu membuat peremajaan. Nah itu, jadi intinya peremajaan itu memang harus diciptakan atas persetujuan bersama. Persetujuan bersama ini yang membuat lama peremajaannya. Harus ditunggu lagi rapat klasis, rapat moderamen, rapat sinode, ya sekali 5 tahun lah. Nah ini yang keempat. Yang kelima, menurut Romangun, panca pramana itu ialah pengorbanan dan memanggusan. Jadi eklesiologi yang berbasis kekeluargaan tadi harus mampu melakukan pengorbanan dan memanggu salib. Nah, itu akan menunjukkan di mana kualitas kita. Jadi umat itu apakah berkualitas apa tidak tergantung bagaimana dia memanggu salib. Kalau jemaat itu mudah mengkritik, mudah pindah jemaat, mudah mengeluh, mudah apa itu yang bahasa Batak Mardani, apa ini bahasa Indonesia ini, ngambek ya, mudah ngambek. Ya maka gereja tidak pernah berkualitas. Nah, jadi kalaupun ada persoalan, bukan berarti kita harus pindah gereja. Tapi kita harus menjalani. Karena ya dinamika gerejanya itu. Memang ya jemaat kita sekarang banyak memilih teologi kucing daripada teologi anjing. Teologi kucing itu, kalau kucing coba pukul kucing, langsung dia menghantam kita. Wow, dia cakar kita. Kalau anjing pukul, mau menggigit kita, nggak mau. Karena apa? Anjing menganggap kita tuannya. Tuan itu tidak boleh dimarahi, dia akan dilawan. Kalau kucing, kalau kita kasih makan kucing, dia tinggal di rumah kita. Tapi kalau besoknya tidak kita kasih makan, lalu ditemukan rumah yang memberi dia makan lebih enak, dia akan pindah ke rumah orang lain. Banyak jemaat seperti itu, dimarahi pendeta, dia jumpa gereja baru, di mana pendetanya saling memuji, menghargai dia, pindah jemaat. Lalu dia caci maki kita. Kalau anjing,
tinggalkan seminggu, tidak kasih makan. Apakah dia pindah rumah? Enggak. Dia setia menanti di rumah itu. Itu tidak janji. Jemaat kita, apakah ada jemaat kita yang tahan? Kalau terjadi perselisihan di gereja, dia terus bertahan di gereja kita? Enggak, hampir 90% pindah jemaat. Berarti tidak mampu memanggul salib ini. Berarti ya susah. Eklesiologi yang semacam seperti itu, ya eklesiologi yang akan menghancurkan gereja. Kalau terjadi perselisihan di tengah gereja, pindah gereja atau buka gereja baru, nah itu ya merusak gereja. Di menurut Romangun harus ada pengorbanan dan memanggul salib. Belum seberapa kesengsaraan kita seperti jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus kan. Nah itu, jadi seorang pemimpin harus mencatat sampai di mana derajat ketahanan umatnya dalam berkorban. Dia harus mencatat itu. Apakah jemaat ini tahan berkorban dalam rangka pembangunan jemaat? Atau membangun eklesiologi jemaat? Atau jemaat kita hanyalah semacam tadi, teologi kucing tadi. Hanya enak dikasih makan, dikasih khotbah, dikasih renungan, dikasih pelayanan. Kalau pelayanan kita tidak baik, dia langsung menggerutu. Kucing kan gitu kan? Kalau kita elus-elus kucing, dia enak. Coba langsung pukul sebentar, wow, langsung cakap. Kalau anjing, coba elus-elus. Dia semakin tunduk ke kita. Dan ketika pun terinjak kita ekornya atau kakinya, dia tidak akan pernah menggigit kita. Coba kucing. Jangankan kita injak kakinya, hanya kita tampar gini aja langsung cekak itu. Jadi jemaat itu seperti itu sekarang. Tidak mau menderita, tidak mau memanggul salib, maunya menerima terus, menerima. Tapi apa yang dia beri kepada Tuhan melalui gereja, berkorban. Itu yang menjadi persoalan dalam gereja. Itu menurut teori Romamangun ya. Masih banyak lagi teori apa namanya? Ini teorinya Romamangun ini. Jadi gereja harus menghindari ini. Tipe kepemimpinan yang seperti ini. Tapi gereja itu harusnya seperti gambar nomor 2 di sebelah kanan ini. Gereja harus bersama-sama dengan jemaat. Dia hadir di tengah-tengah jemaat. Dia hadir di persekutuan jemaat. Ini. Jadi dia berada di tengah-tengah jemaat. Pemimpin itu berada di tengah-tengah jemaat. Bukan pemimpin itu di atas jemaat. Jadi ini sudah ditinggalkan sekarang. Oleh Katolik sekarang sudah mulai ditinggalkan ini. Dan sudah menuju seperti ini. Dia bersama-sama dengan jemaat. Primus inter pares tadi. Tapi yang Protestan sekarang makin menuju seperti ini, menuju Katolik. Ingin dihormati seperti Paus kan. Ini. Jadi ini harus perlu kita pertanyakan lagi eklesiologi kita di tengah-tengah jemaat. Apakah kita semakin merakyat atau semakin memperkuat posisi kedudukan tadi, di pucuk tadi, yang tidak mau turun ke bawah. Kalau dulu kita kan, kalau Katolik itu pastor, priest, imam. Mereka hanya berfungsi membawa umat ke Tuhan dalam ibadah. Itu imam. Maka Luther mengkritik bahwa priest atau imam itu tidak hanya berfungsi membawa umat ke Tuhan, tapi pastor itu harus menjadi gembala. Gembala dia turun ke masyarakat, ke jemaat. Maka Luther mengkritik itu. Maka dia tidak lagi memakai imam dalam gereja, tapi dia memakai istilah pastor, gembala. Jadi kita harus turun ke jemaat. Pastor itu menggembalakan. Gembala itu tidak hanya tinggal di pastori jemaat atau di rumah dinas. Tapi pastor itu, gembala itu turun ke jemaat. Sekarang pendeta sudah jarang turun ke jemaat. Dia sudah menjadi priest, menjadi imam. Yang hanya berdiri di gereja 2 jam sekali seminggu membawa umat ke Tuhan. Habis itu, dia tidak peduli jemaatnya di mana. Karena dia bukan lagi pastor. Dia hanya berfungsi sebagai imam. Tapi sekarang orang Katolik
mereka sudah tanggalkan jubah mereka, lalu naik sepeda ke rumah-rumah jemaat. Itu pastor sekarang. Dulu mereka pakai baju pastor itu setiap hari. Sekarang mereka tanggalkan itu, lalu mereka naik sepeda ontel ke jemaat-jemaat, menggembalakan. Jadi mereka lebih Protestan sekarang daripada kita. Kita lebih strukturalis pendekatannya. Ini yang berbahaya dalam teologi eklesiologi kita. Jadi kita menata pendeta menjadi semakin strukturalis yang bangga dengan tugas imamnya, hanya berfungsi 2 jam di gereja. Tapi setelah itu dia tidur di pastorinya Senin sampai Sabtu dan tidak pernah lihat gembalanya makan apa, minum apa. Tidak pernah. Ini persoalan gereja sekarang. Makanya gereja kita tidak mau bertumbuh karena gembalanya tidur di rumah. Lalu tanggal 1 terima gaji. Ini persoalan. Sehingga ya gereja di mana-mana pendetanya makin membuncit kan, karena banyak terima berkat, tapi tidak pernah lagi turun ke lapangan. Ini yang harus dipikirkan gereja nanti ke depan. Lalu teori yang ketiga adalah teori appreciate inquiry. Ini teorinya yang dibagikan oleh sebenarnya ini teori yang ditulis oleh Banai Ratma, tapi dia gali buku dari bukunya siapa ini? Sebentar saya lihat dulu. Dia hanya kembangkan. Kalau aslinya dia bukan teori dari Banai Ratma. Sebentar saya lihat dulu ya. Ya, jadi teorinya David ya, dia menggali dari teorinya David Koperider. Nah, jadi appreciative inquiry dari teorinya David Koperider. Nah, jadi dari teori inilah Banai Ratma membangun budaya saling menghargai. Jadi teori eklesiologi saling menghargai ini penting. Eklesiologi budaya saling menghargai. Ini yang dikembangkan oleh David Korpurier dan dikembangkan oleh Romo Banai Ratma. Nah, dalam teori ini nanti banyak sekali kita bisa kembangkan. Kita kembali ke yang tadi, sebentar saya tunjukkan lagi. Sebentar ya. Nah ini. Dia mengembangkan 4D dari teorinya David tadi. Apa itu 4D yang dikembangkan oleh Banai Ratma? Yaitu discovery.
Jadi bagaimana eklesiologi itu mendiscovery jemaat. Dia pada tahapan discovery itu mengidentifikasi dan mengapresiasi apa yang baik dari apa yang ada. Dan dia mencoba menghidupkan atau menggerakkan. Melalui apa? Melalui sharing dan dialog. Itu yang dikembangkan oleh teori menghargai ini. Appreciative inquiry. Di jemaat itu harus ada yang saling menghidupkan, menggerakkan, menghargai. Lalu D yang kedua setelah discovery tadi, D yang kedua dream. Jadi ada mimpi yang harus dicapai oleh jemaat. Apa itu? Visi misi. Apa visi GBKP? Itu menjadi dream, mimpi GBKP dan jemaatnya. Dan jemaat itu harus terbentuk komunitas menjadi mimpi itu. Makanya harus ada turunan visi. Visi itu disusun menjadi tindakan aksi. Sehingga visi itu menjadi bagian dari jemaat. Jadi visi itu bukan hanya teori, tapi visi itu menjadi bagian hidup. Nah itu dream. Baru yang ketiga, D yang ketiga setelah discovery, dream, baru design. Jadi mimpi yang atau visi yang kita tetapkan itu harus kita desain. Kalau sekarang istilahnya itu kan ada rencana strategis yang menerjemahkan visi itu menjadi sebuah tindakan aksi. Sehingga dari tindakan aksi itulah nanti terpola komunitas gereja yang sesuai visi. Komunitas itulah yang disebut eklesiologi tadi. Eklesiologi itu menjadi pola hidup berjemaat. Itu terlihat dari tata nilainya. Jadi ada visi, misi, lalu ada tata nilai. Tata nilai itu ialah yang menggerakkan eklesiologi gereja itu. Tata nilai. Tata nilai itu menjadi gaya hidup bergereja. Kalau misalnya kami di KPA, visi kami gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Lalu apa tata nilai kami? Tata nilai kami teduh. Di setiap melakukan tugas pelayanan di KPA itu harus teduh. Apa itu teduh? Tangguh, efektif, efisien, damai, unggul, dan hormat. Itu tata nilai yang harus dibangun dalam GKPA. Jadi kalau misalnya GKP ada visi misinya, lalu apa yang menjadi tata nilai GBKP? Nah harus dibuat itu menjadi sebuah gaya hidup. Nah jadi habis discovery, dream, dan design, lalu apa yang terakhir? Destiny, tujuan. Jadi tujuan itu harus dicapai secara kolektif. Itu berarti kita harus mampu menciptakan, memberdayakan, belajar menyesuaikan, berimprovisasi, dan membangun kapasitas warga jemaat. Sehingga dari status quo bergerak ke transformasi melalui tindakan positif. Jadi jemaat yang sudah tidur selama ini terbangun kembali gairahnya untuk menjadi tindakan kolektif, mencapai visi misi itu. Jadi visi itu harus menjadi bahan bakar pembaharuan gereja. Tujuan kita itu, destiny gereja itu harus kita bakar melalui program khotbah-khotbah, pengajaran, dan pembinaan kita. Jadi visi itu menjadi bagian pembelajaran, bagian khotbah yang akan kita harapkan tercapai pada akhirnya. Itu destiny. Itulah tadi D, teori appreciative inquiry itu, 4D. Discovery, dream, design, dan destiny. Nah ini yang harus dicapai oleh gereja.
Nah, ini memang gambar struktur daripada inquiry, appreciated inquiry itu, sehingga nanti organisasi yang sehat itu dia melakukan continuity. Jadi jemaat itu melanjutkan apa yang baik dari pelayanan gereja sebelumnya, lalu ada transisi di mana kita memulai dengan visi yang baru pada akhirnya nanti dapat destiny itu melalui novelty, pembaruan gereja, pembaruan masyarakat atau warga jemaat. Jadi ini organisasi gereja yang sehat. Jadi ada hal-hal yang kita lanjutkan, tapi ada hal-hal yang harus kita transisikan dalam rangka membarui gereja, dan akhirnya kita menemukan kebaruan. Itu dreaming tadi, menjadi sebuah destiny. Dan akhirnya organisasi itu menjadi sehat. Jadi organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang terus-menerus membarui diri, melanjutkan yang baik, menemukan transisi baru, dan akhirnya menemukan kebaruan dalam gereja. Nah, ini yang mungkin kita lihat dari appreciate inquiry. Lalu ada lagi memang teori lain dari buku ini, dari apa, bukunya siapa yang saya tunjukkan tadi, apa namanya ini, dari bukunya Aviary Dulles. Nah, itu nanti persekutuan murid-murid. Nah, bagaimana persekutuan murid-murid itu menjadi sebuah eklesiologi. Nah, ketika gereja jemaat mula-mula, mereka itu kan sering berdoa, datang berdoa, lalu sering berbagi. Nah, sekarang gereja-gereja kita sudah kehilangan jam-jam doa kan, apalagi berbagi, lagi. Nah, ini yang mulai hilang dari apa? Jadi Dulles itu menjelaskan bersama Yesus, murid-murid membentuk suatu komunitas yang lain dari yang lain dan menghadirkan Israel baru. Itu komunitas Yesus. Jadi persekutuan mereka itu melahirkan komunitas yang baru. Jadi harusnya gereja seperti itu. Kalau misalnya kita sudah menentukan visi misi, maka warga jemaat itu akan melahirkan sebuah komunitas baru sesuai dengan visi misi kita. Jadi bukan lagi membawa masa lalu, tapi ketika kita menetapkan visi baru, maka terjadilah transformasi, perubahan hubungan, kinerja, pelayanan dalam gereja. Supaya terjadi tadi Israel baru. Jadi mereka menjadi lain dari yang lain, persekutuan murid itu, dan menghasilkan Israel baru. Tapi gereja kita sekarang tidak pernah melahirkan yang baru. Pasti hanya terjadi mutasi pendeta baru. Mutasi punya masalah, lalu masuk yang baru punya masalah pula. Jadi gereja hanya mengatasi mutasi-mutasi pendeta, bukan lagi melahirkan komunitas jemaat yang baru. Persekutuan jemaat yang baru. Ini makanya tadi persekutuan murid-murid yang ditawarkan oleh Aviary Dulles itu. Nah, kemudian memang ini ya gereja dalam suatu masyarakat yang dikristenkan ya. Yang kedua tadi persekutuan murid-murid sesudah pasca mengalami perubahan lebih lanjut pasca kematian Yesus dan kenaikan Yesus ke surga. Gagasan murid Yesus diperluas, yakni orang beriman disebut murid-murid Yesus. Nah, jadi disebut murid-murid Yesus. Artinya pasca kenaikan mereka pertama sudah menjadikan persekutuan yang lain dari yang lain, lalu akhirnya mereka disebut lagi murid-murid Yesus. Itu nanti disebut dengan orang Kristen lagi di Antioquia itu. Lalu yang ketiga, gereja dalam masyarakat yang dikristenkan. Jadi setelah persekutuan murid-murid itu mengalami dinamika pertobatan, maka terjadilah
agama baru, yaitu agama Kristen. Itu berarti sudah dikristenkan. Itu kan sudah menjadi aksi nyata. Jadi persekutuan itu melahirkan komunitas baru, yaitu agama Kristen, menjadi agama resmi bagi seluruh kerajaan Roma. Ini kan terjadi tindakan nyata. Persekutuan murid itu melahirkan gerakan kekristen. Nah, visi kita apakah sudah mampu melahirkan gerakan baru? Ini menjadi tantangan gereja yang membuat visi misi. Atau nanti ganti 5 tahun ganti visi misi, tapi tidak pernah berganti ya, cara berpikir jemaat, tidak pernah berganti komunitas jemaat. Tetap aja seperti masa-masa lalu. Visi berganti, tapi jemaat tidak pernah berubah cara berpikirnya. Jadi ini tantangan kita gereja-gereja di tanah Batak ini ya. Kemudian hidup dalam sakramental. Mereka menghargai sakramen-sakramennya sehingga mereka melihat liturgi mencapai puncaknya dalam kegiatan sakramen. Jadi mereka sangat menghargai sakramen. Itu dalam persekutuan murid-murid. Kita sekarang nggak tahu saya apakah jemaat rindu sekarang menghadiri sakramen. Mungkin kalau ada perjamuan kudus, jemaat tidak menganggap biasa itu, nggak lagi sesuatu yang menarik misalnya. Ya, baptisan, perjamuan kudus, itu ya tidak ada nilai sakramen lagi, sakral di situ. Ya karena kita tadi tidak memaknai sakramen itu lagi, tidak pernah memberi pemaknaan baru terhadap sakramen. Ini tugas kita dalam bereklesiologi sekarang. Bagaimana sakramen itu? Kalau orang Jawa memaknai sakramen itu melakukan sakramen dari tradisi mereka. Orang Jawa itu kalau perjamuan kudus mereka melakukannya dalam seperti ritus Jawa. Kita kan ritus sakramen kita kan masih ritus Barat, bukan ritus kita. Padahal ada banyak ritus-ritus sakral di kita yang seharusnya bisa kita pakai untuk melakukan sakramen. Misalnya contoh, kalau di tradisi Angkola ya, ketika misalnya dibaca inilah roti yang dipecah-pecah untukmu, makanlah, terimalah. Lalu nanti setelah itu bunyilah ogung, gong, tung, inilah anggur. Itu orang Katolik kan menggunakan. Lalu jemaat itu merasa sakral lah. Kayak merasa mereka hadir di surga. Kita sekarang perjamuan kudus kan nggak ada lagi. Sakral. Enteng aja. Ya, datang tidak datang sakramen nggak ada beban bagi mereka. Nah, jadi menurut Dulles itu ya sakramen itu penting. Itu puncak. Nah, kalau tanya sekarang jemaat apa puncak ibadah gereja? Nggak ada kata mereka. Nggak ada. Karena tidak ada nilai-nilai penting dari sakramen. Nah, baru yang terakhir ini dibuat pembentukan Kristen dalam jemaat. Di persekutuan menurut Dulles itu ya. Nah, nanti masih banyak sebenarnya ini teori-teori dari eklesiologi jemaat ini. Nah, ada lagi teori gereja misioner ekumenis ini dari Belanda. Tapi itu tidak perlu kita bahas. Tapi temukanlah nanti apa sebenarnya teori eklesiologi yang digunakan oleh GBKP. Temukanlah. Tadi yang saya sampaikan itu saya dalam rangka mencari teologi eklesiologi KPA itu. Lalu bagaimana saya akan memberikan tawaran sebuah eklesiologi kepada GKPA. Sehingga nanti GKPA itu menjadi sebuah gereja yang unggul melayani kebersamaan. Tentu harus kita capai itu melalui teori-teori tadi. Mulai dari Jan Hendrik Boneratma, baru kemudian Romo Mangun, kemudian tadi Dulles, dan terakhir tadi dari Werbech dari Belanda. Kita gabungkan nanti itu menjadi sebuah teori baru dalam rangka membangun gereja, eklesiologi gereja.
Nah, kira-kira demikian dulu. Ada kira-kira pertanyaan dari Ricky? Terima kasih Pak atas pemaparan mengenai eklesiologi, teori-teori eklesiologi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, berarti sebenarnya saat ini gereja merindukan yang eklesiologi, teologi yang kontekstual sepertinya Pak. Karena memang berbagai aliran-aliran gereja hadir itu banyak warisan dari Barat gitu. Apalagi dari Belanda kita perhatikan hampir-hampir mirip penginjilan dengan kolonialisasi gitu. Sehingga rombongan-rombongan kaum Sisingamangaraja tidak mau menerima karena berkaitan dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi. Nah, apalagi dengan kita tarik dengan Sumatera Utara misalnya, kaya sekali kita Pak dengan teologi-teologi, eklesiologi, kontekstual kita, daerah yang sebenarnya orang-orang Barat sendiri pun suka untuk menelitinya seperti itu kan. Jadi sebenarnya menurut Bapak, kelak mungkinkah gereja kita mampu menghadirkan eklesiologi yang kontekstual itu, atau jangan-jangan beginilah selamanya Pak, kita tetap tradisi Barat karena awalnya kita udah dianggap sebagai dunia ketiga oleh orang-orang Eropa. Jangan-jangan kita tetap mengcopy, menarik dan sebagainya. Menurut Bapak sebenarnya sampai nggak nanti kita ke tahap misalnya GBKP atau GKP ke eklesiologi yang kontekstual yang benar-benar menjawab pergumulan jemaat Pak? Terima kasih Pak. Jawabannya pasti. Tetapi tergantung kita. Apakah kita mampu membangun narasi-narasi baru dalam rangka pembaruan gereja kita? Kalau kita para teolog sendiri tidak mampu membarui diri kita, gereja kita, maka mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan. Maka saya katakan tadi, teori appreciate inquiry itu harus ada destiny, discovery, dreaming, design, destiny harus sampai. Kalau kita tidak melakukannya, itu hanyalah dalam rangka supaya gereja kita keren punya visi misi, tapi tidak ada desain, tidak ada destiny yang harus kita capai, ya itu berarti tidak akan terjadi perubahan. Paling nanti berubah ganti visi, itu aja. Ganti visi tapi tidak dikerjakan. Itu hanyalah isapan jempol aja. Kalau hanya seperti itu, maka tidak akan terjadi perubahan. Nah, makanya kita bertugas sekarang membangun eklesiologi yang kontekstual. Apa rancangannya? Rancangannya kemarin kan sudah saya jelaskan. Teologi, misiologi, eklesiologi. Harus kita rancang teologi kita sebenarnya apa. Dari teologi itulah akan lahir misiologinya. Lalu setelah ada misiologinya apa? Eklesiologinya. Eklesiologinya itu kan cara hidup berjemaat yang sudah didesain dari teologi dan misiologi. Terkadang kan eklesiologi kita ini tidak jelas. Misiologinya tidak jelas, apalagi teologinya tidak jelas. Nah, di situ persoalannya. Nah, kita mengklaim misalnya Calvinis, tetapi dalam praktiknya kita Lutheran. Sebaliknya, kita mengaku Lutheran, tapi praktiknya kita Calvinis. Nah, ini yang sampai sekarang eklesiologi gereja di Indonesia itu belum sampai kepada kejelasan. Nah, gereja-gereja Calvinis di timur sana, semua mengaku Calvinis. Tapi dalam praktiknya mereka itu top down, itu Lutheran. Mereka itu episkopos, sinodal, top down. Nah itu, jadi ini persoalan-persoalan gereja. Makanya ada buku, saya lupa dicak di mana itu, membangun eklesiologi yang kontekstual di Indonesia. Nanti akan kita lihat proses bagaimana bereklesiologi di Indonesia. Dan bagaimana usaha-usaha gereja dalam rangka membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Tapi itu pada tahapan-tahapan tataran teoritis dan bukan pada tataran praktis. Nah, praktisnya apa di gereja? Gereja harus mampu membangun eklesiologi baru. Kalau kami misalnya di gereja GKP membangun eklesiologi unggul melayani dalam kebersamaan. Nah, bagaimana unggul itu ditunjukkan? Lihatlah tata nilainya. Apa tata nilainya? Teduh. Ya, teduh itu. Tangguh, efektif, efisien, damai, unggul, dan hormat.
Jadi itu harus dibangun sebagai sebuah tata nilai. Perusahaan-perusahaan itu punya tata nilai. Punya visi, punya misi, punya tata nilai. Lalu punya rencana strategis. Bagaimana pencapaian itu? Tadi by design itu. Didesain dia supaya jemaat ini dibentuk menjadi sebuah komunitas baru. Tadi persekutuan jemaat tadi kan, memang dikatakan orang lain dari yang lain, nggak apa-apa. Lahirlah Israel baru, lalu lahirlah persekutuan baru, jemaat baru, resmi menjadi agama negara, lalu menata ibadahnya. Ini kan dinamika-dinamika dalam rangka pembaruan gereja. Pasti bisa, pasti. Itu, gitu ya. Ada lagi kira-kira? Mas, Pak. Oke. Baiklah, saya pikir nanti apa yang saya sampaikan tadi soal silabus kita, studi desain itu, studi plan desain itu akan saya kirimkan nanti ke Ricky dan akan saya kirimkan ke kampus ya. Sehingga itu menjadi roadmap kita selama 1 semester ke depan. Jadi selesaikanlah paper-papernya, lalu ketika kita nanti bertemu kita akan membahas. Saya akan memberi masukan-masukan dalam rangka menambah pemikiran-pemikiran ke paper itu, lalu setelah itu diperbaiki, lalu masuk ke paper yang kedua dan sebagainya, nanti selesai sampai Desember. Oke ya? Ya, ada sedikit lagi Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, surat yang Bapak minta kemarin sama saya ke kampus Pak, nanti akan diterbitkan kata Bang Bobi Pak. Jadi belum ada sekarang. Kemudian yang kedua Pak, sajian ini bentuk kertas ada disampaikan ke Bapak atau gimana Pak? Atau WA saja atau online saja gitu Pak? Kirim aja soft file-nya saja, soft file. Soft file ya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita menutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami telah mengakhiri perbincangan kami dengan Ricky untuk memantapkan beliau dalam rangka menyusun, menulis paper-paper yang berkaitan dengan perkuliahan eklesiologi ini. Kiranya dia mampu memahami bagaimana pembaruan eklesiologi di gerejanya dan secara nasional, sehingga gereja-gereja di Indonesia, khususnya di GBKP, mencapai gereja yang memiliki eklesiologi yang kontekstual, yang menantang dan membarui zaman. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke ya, salam buat Ibu ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Yuk, jujur.